Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Kiswara, NIM 1810602052. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah perpajakan yang berjudul Subjek Pajak, Objek Pajak, PPOP, dan PTKP. Di sini saya akan menjelaskan subjek pajak, objek pajak, DPP, dan PTKP. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian pajak penghasilan dan sumber hukum apa yang digunakan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas suatu penghasilan yang telah memenuhi kriteria wajib pajak, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kemudian dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang mana setiap orang yang tidak mempunyai penghasilan lain, kecuali penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang secara benar dan tepat, telah dipotong pajaknya. Sejumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 5 merupakan pelunasan pajak yang terhutang untuk tahun yang bersangkutan. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kita yang pertama, yakni subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak ini sendiri dibagi menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendiriannya atau lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang per orang, badan, dan warisan yang belum dibagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri mencakup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia, tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, akan tapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Materi yang kedua adalah objek pajak. Objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari luar negeri ataupun dalam negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Pajak bisa berupa bunga, premi asuransi, iuran yang diterima, tambahan kekayaan neto, surplus Bank Indonesia, dividen, royalti, keuntungan karena pembebanan hutang, penerimaan pembiayaan berskala, keuntungan selisih kurs mata uang asing, laba usaha, hadiah, imbalan atau upah, dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah pajak penghasilan orang pribadi. Pajak yang dikenakan terhadap suatu pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Orang yang dikenai pajak pribadi ini orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Adapun setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh orang pribadi baik dalam negeri ataupun luar negeri, maka wajib dikenakan pajak penghasilan orang pribadi. Mekanisme perhitungan pajak orang pribadi. Yang pertama adalah mekanisme umum, yakni orang yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa, sesuai dengan ketentuan tarif pada Undang-Undang PPh Pasal 17, yang mana wajib pajak pribadi dibagi atas beberapa lapisan penghasilan. Perhitungan tarif pajak pada PPh Pasal 17 ayat 1 adalah sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajak yang dibebankan 5%. Penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Penghasilan di atas 250 juta
sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Dan yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta, tarifnya 30%. Yang kedua, PPh final. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final, sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018. Dan yang ketiga adalah NPPN, yakni norma perhitungan penghasilan neto. Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan per 17 PJ 2015. Materi yang terakhir adalah PTKP. PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak. Penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP ini sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah pada terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif PTKP ini sendiri didasarkan pada PMK 101/PMK.010/2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Berikut tarif PTKP yang ditetapkan hingga saat ini. Pertama, 50 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Dan yang ketiga, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata kepada audiens saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.